Installing OS. Seorang pemuda datang terburu-buru kepada Anda dan Anda tidak kenal orang tersebut dan dia berkata, "Maaf Pak, apakah punya uang 100 juta saat ini yang bisa saya pakai atau saya pinjam?" Maka otak Anda akan berpikir cepat dan mungkin 99,9 Anda akan mengatakan, tidak ada uang tersebut. Faktor penolakannya banyak. Anda tidak mengenal dia, Anda tidak percaya dia. Radar defense mekanisme Anda menyala. Mau menipu orang ini. Siapa lu? Dan lain sebagainya. Orang tersebut melanjutkan kalimatnya. Begini Pak, saya butuh uang tunai buat setoran haji. Tutup jam 3 siang. Sekarang jam 11, saya takut terlambat. Saya ada mobil Innova tahun 2015. Ini BPKB-nya, ini STNK-nya, ini KTP saya, nama di BPKB dan STNK. Nama saya Pak, nama sama. Harga pasaran sekarang mungkin sekitar 250 juta, 200 juta. Ini mobilnya Pak, boleh cek mulus, saya perlu uang sekarang 100 juta. Kalau Bapak punya uang 100 juta, ambil mobil ini, surat-surat dan saya tanda tangani langsung di kwitansi kosong. Kalimat tersebut mungkin akan membuat Anda berpikir lain. Kata-kata tidak kenal, tidak percaya, mendadak ada counter prestasinya. Dia ada BPKB, ada STNK, ada KTP yang mendukung bahwa dia bisa dipercaya. Pertahanan Anda mulai terbuka dan mulai melihat cahaya di ujung lorong. Bahwa Anda melihat peluang selisih 100 juta di depan mata Anda. Saat itu juga, dari tidak percaya bahkan melompat menjadi harapan. Inilah yang dalam teknik komunikasi F, fascinate atau terpesona, Anda sudah terjebak. Kalau Anda seorang oportunis, maka otak kriminal streak Anda akan mulai liar. Ada peluang nih dapat 100 juta. Percayakah Anda dalam sebuah studi yang dilakukan dalam jurusan psikologi di NYU New York University bahwa 90% orang akan mengambil peluang itu dan 60% orang yang dihadapkan dalam posisi ini walaupun dia tidak memegang uang 100 juta atau tidak memiliki uang 100 juta di tangan, mereka bisa mendapatkan uang tersebut dari mana sumbernya tepatnya. Sebelum habis waktu, mereka pasti dapat. Mereka bisa mendapatkan modal 100 juta tersebut dan dapat beli kendaraan setengah harga tersebut. Ada sebuah cerita lain, ini mungkin pernah saya ceritakan sebelumnya. Namun gak apa-apa diulangi agar lebih paham. Ada penjahat terkenal yang hampir selalu membunuh korbannya. Dia melarikan diri dari penjara, lalu masuk ke rumah seseorang. Ambil contoh ekstrim. Kalau boleh dan tentunya pakai knock on wood, amit-amit ya. Ternyata orang tersebut masuk ke rumah Anda dan menodong orang yang Anda cintai, ibu Anda. Dia mengatakan ancamannya, kalau Anda tidak menyerahkan uang 1 miliar dalam waktu 24 jam, orang yang Anda cintai ini akan dibunuhnya. Sekali lagi, saya mengambil studi yang dilakukan oleh sahabat saya, Profesor JB dari New York University, yang ternyata 100% responden dalam posisi ini akan bergerak dan 90%-nya menyatakan bisa mencari uang 1 miliar tersebut dalam 24 jam. Dari kepala mereka saja, mereka tahu kemana yang mereka cari. Dan dalam studi Profesor JB, dia menggunakan angka 1 juta dolar. Terakhir, juga menggunakan JB teori. Beliau menggunakan beberapa relawan ibu-ibu sebelum anak kesayangannya difoto, lalu dimasukkan dalam ruang simulasi dan dirinya diberi kacamata Google 3D. Dalam simulasi tersebut dibuat video bahwa dia dari kejauhan dalam jarak 20 meter melihat anak kesayangannya berdiri di pinggir jalan hendak menyeberang, akan menyeberangi jalan di depannya. Di sisi sudut lain pandangannya, anak tersebut tidak melihat. Sekali lagi, dibuat simulasi film 3D, ada sebuah truk melaju dengan kencang ke arah anak tersebut dan anak tersebut tidak melihat. Data yang sangat mengejutkan. Semua ibu-ibu tersebut dapat berlari dengan kecepatan luar biasa menyambar dan menyelamatkan anak kesayangan tersebut. Kalau rekor dunia 100 meter, lari sprinter adalah 9,7 detik, maka semua ibu-ibu itu dalam jarak 20 meter menempuhnya dalam 2 detik alias sama dengan kecepatan world class sprinter tanpa latihan tahunan, instan dan instinktif. Walau itu semua adalah simulasi gambaran, namun gerakan lari 20 meter tersebut dilakukan dengan sebenarnya. Para ibu-ibu berlari kencang menghampiri objek yang berupa boneka beruang besar. Dalam simulasi tersebut, di dalam bayangan gambar dalam Google 3D tersebut adalah anak kesayangannya. Apa yang sahabat dapat ambil hikmah dari cerita ketiganya? Apa moral story-nya yang Anda dapat sehubungan dengan pencapaian kemakmuran Anda? Sampai di sini Anda boleh berhenti menonton video ini dan merenung. Baik, saya tidak membahas terlebih dahulu, namun saya ingin Anda melakukan hal ini sekarang. Ambillah sebuah kertas dan tulislah kalimat ini di awal. Tulisannya begini: bagaimana caranya agar saya dalam 1 tahun ke depan memiliki pendapatan 4 kali dari tahun yang lalu? Misalnya gaji Anda 5 juta sebulan, Anda kalikan 13, tambah yang lain-lain. Misalnya tahun lalu Anda memperoleh uang 100 juta rupiah. Lalu pertanyaan sekarang adalah bagaimana 1 tahun ke depan Anda mendapatkan uang sebanyak 400 juta rupiah? Saya ulangi lagi, pertanyakan dan ditambah dengan tuliskan 10 cara agar saya atau Anda mendapatkan pendapatan 4 kali lipat dari tahun lalu atau 400 juta dalam 1 tahun ke depan. Mulailah Anda menulis 10 cara tersebut dalam selembar kertas dan lakukan sekarang. Kalau 10 hal tersebut sudah selesai, tambah 10 lagi jadi 20 cara agar Anda memiliki pendapatan 4 kali dari tahun lalu. Selamat mengerjakan.
Saya yakin baru menulis 5 saja Anda sudah berhenti. Ada yang berhenti di 11, ada yang berhenti di 17. Anda tak perlu gundah. Kalau Anda tidak bisa mencapai angka 20 sekali lagi, Anda harus paksa sampai 20. Cara itu ada. Lakukan sekarang dan tulislah hal itu. Saya yakin Anda bisa melakukan 20 cara itu dan melipat gandakan 4 kali lipat pendapatan Anda dari tahun lalu. Saya akan melanjutkan video berikutnya kalau Anda sudah selesai mengerjakan hal ini. Ingat, Anda manusia tidak terbatas. Inilah cara operating system dipasang demi prosperity conscious Anda. Selamat mencoba.